Ketersediaan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan yang mencakup produksi dalam negeri, ekspor dikurangi impor, dan cadangan pangan. Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana kalau suatu hari bahan makanan di pasar tiba-tiba langka? Padahal setiap hari kita butuh makan buat bertahan hidup. Nah, disinilah pentingnya ketersediaan pangan. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya jadi pondasi utama ketahanan pangan di sebuah negara. Ketersediaan pangan atau food availability berarti seberapa banyak pangan tersedia dan bisa diakses masyarakat. Gak cuma soal beras ada di gudang, tapi juga soal apakah pasokannya stabil, terjangkau, dan berkelanjutan. Untuk menilai ketersediaan pangan, biasanya dilakukan dua langkah penting. Pertama, membandingkan antara produksi lokal dengan perdagangan lintas wilayah dengan tingkat konsumsi masyarakat. Kedua, melakukan prasurvei distribusi komoditas utama seperti beras buat tahu kebutuhan pasar lokal. Jadi dari situ pemerintah bisa tahu apakah pangan sudah cukup tersedia atau masih perlu impor dan perbaikan distribusi. Pandemi COVID-19 jadi salah satu momen yang paling besar pengaruhnya terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Menurut ILO tahun 2020, sektor pertanian merupakan salah satu sektor paling terdampak. Bahkan, hampir 30% pekerja pertanian mengalami gangguan ekonomi akibat pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat bikin distribusi pangan terhambat, sementara banyak petani kehilangan pendapatan. Penelitian di Desa Pelem bahkan menunjukkan 4 dari 5 rumah tangga petani mengaku usahanya terganggu karena kebijakan PSBB. Pandemi juga berdampak pada gizi keluarga. Penelitian Siti Karimah dan rekan pada tahun 2024 di Banjarbaru menemukan lebih dari 23% balita mengalami berat badan kurang karena penurunan pendapatan dan kurangnya pengetahuan gizi ibu. Jadi, edukasi gizi dan pemanfaatan pangan lokal jadi kunci penting untuk memperkuat ketahanan pangan di masa krisis. Kalau dilihat dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa ketersediaan pangan mencakup produksi dalam negeri, cadangan nasional, dan impor. Kalau dua sumber itu belum cukup memenuhi kebutuhan, artinya pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menjamin pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan, mulai dari produksi, penyimpanan, pengolahan, sampai distribusi ke masyarakat. Jadi semua rantai pangan harus dikelola dengan baik biar tidak terjadi ketimpangan pasokan. Sekarang kita masuk ke studi kasus Jawa Barat, salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Penelitian mengenai indeks ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan menunjukkan bahwa Jawa Barat masih menghadapi tantangan yang serius, terutama karena ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan. Ada 4 indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu luas area irigasi, ketersediaan energi, ketersediaan protein dan sumber energi dari serealia, serta umbi-umbian. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan gak hanya tergantung pada hasil pertanian, tapi juga pada faktor pendukung seperti infrastruktur dan kebijakan energi. Misalnya, kalau irigasi terbatas, maka produksi pangan otomatis ikut turun, dan masyarakat bisa kekurangan pasokan bahan pokok. Makanya, kebijakan daerah harus terintegrasi, bukan hanya meningkatkan panen, tapi juga memperhatikan efisiensi air, teknologi pertanian, dan pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya, kita bahas studi kasus 2, yaitu tentang faktor lahan dan upaya meningkatkan ketersediaan pangan. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara luas lahan dan ketahanan pangan. Rumah tangga yang punya lahan luas cenderung memiliki pasokan pangan yang stabil, baik dari hasil panen sendiri maupun dari pendapatan pertanian. Sementara, rumah tangga tanpa lahan sering kesulitan memenuhi kebutuhan karena bergantung pada upah buruh tani. Makanya, untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Lebak, ada 3 hal utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian. Kedua, memperdayakan petani lokal. Dan yang ketiga, memperkuat daya beli masyarakat lewat kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Karena tanpa daya beli yang cukup, ketersediaan pangan pun gak akan berdampak nyata bagi kesejahteraan.